Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Sari Guci dari kelas 12 MIPA 1, absen 18. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber, yaitu ayah saya, tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa sebelum reformasi, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru ini dikenal dengan kepemimpinan Bapak Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Langsung aja yuk kita tanya. Nah ya, menurut ayah kebijakan politik apa aja sih yang ada pada masa Orde Baru? Di masa Orde Baru itu masalah politik ya, sebenarnya masalah politik. Yang ayah tahu pada saat itu ada kebijakan dari pemerintahan Indonesia waktu itu Pak Harto ya. Iya. Jadi tadinya kan multi partai, ya kan? Habis itu dibikin peraturan baru, dibikin hanya 3 partai kalau nggak salah. Partai Islam digabung jadi satu dan partai nasionalis digabung juga gitu kan. Jadi terjadi 3 partai, diantaranya Golkar, terus PDI dan P3 yang ya tahu itu tentang politik. Jadi pada saat itu pemilunya dilakukan di sekolahan. Ya sekolahan, ya kan. Yang menang itu siapa? Selalu Golkar. Pada saat itu selalu Golkar. Pada zaman Soeharto tuh Golkar, selalu Golkar, nggak ada. Menang itu mutlak, bisa 82%, 80% gitu. Jadi lebih banyak pemenang Golkar ya? Iya. Nah, itu memang Golkar itu harus menang, nggak boleh enggak gitu kan. Kayak seperti itu. Macam-macam lah cara bagi pemerintah Soeharto untuk memenangkan Golkar ini gitu kan. Sampai-sampai anak sekolahan harus memilih sekolahan. Terus pertama kali ayah ikut pemilu itu umur ayah berapa? Dan di mana itu? Waktu itu ayah di Jakarta ya kan. Di Jakarta ya tahun berapa? Tahun 77 apa yang mulai itu? Ya kalau nggak salah tahun 77 ya ikut pemilu gitu. Itu dilakukannya di mana? Di Jakarta. Di sekolah kah apa? Kalau ayah pedagang itu tetap di rumah. TPS biasa. Berarti yang sering menang itu adalah Golkar ya. Terus bagaimana kebijakan ekonomi pada saat itu? Kalau ekonomi buat ayah sih baik-baik aja ya kan, karena memang ayah nggak berurusan dengan pemerintahan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ya baiklah ekonomi, nggak ada masalah gitu. Tapi bagi orang yang berurusan dengan pemerintah, kalau dia nggak punya koneksi di pemerintah, nih nggak mungkin dapat orderan dari pemerintahan gitu kan. Tapi kebetulan ayah tuh memang pedagang tradisional aja gitu kan, ya nggak berurusan dengan pemerintah, ya hanya pedagang kecil lah, jadi nggak ada urusan dengan pemerintah. Ya alhamdulillah sih ekonomi baik-baik aja pada saat itu, cukup lumayan lah, karena pada saat itu persaingan juga nggak begitu ketat kayak sekarang gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ya lumayan lah gitu dari segi ekonomi gitu kan. Buat pribadi ayah tuh nggak ada masalah. Terus bidang apa aja sih yang paling diperhatikan banget pada masa Orde Baru? Kalau Orde Baru itu bagus, dia waktu itu kayaknya pangan, masalah pangan itu kayaknya Orde Baru sangat memperhatikan gitu, sampai swadaya pangan gitu kan, Indonesia bisa swasembada pangan gitu kan. Nah, itu kehebatannya pada zaman Soeharto seperti itu. Ya kita nggak bisa memungkiri juga ada kelebihan dari zaman Soeharto itu gitu kan. Kayaknya pemerintah sangat menjaga sekali itu masalah pangan gitu kan. Seperti subsidi juga begitu, kayak BBM subsidi gitu kan. Kayaknya kalau buat itu kayaknya cukup lumayan enak gitu pada saat zaman Orde Baru itu. Repelita itu maksudnya itu kan pembangunan berjangka 5 tahun. Jadi pemerintah itu punya program-program tersendiri gitu kan. Jadi Repelita 1 apa targetnya gitu, terus Repelita 2 apa targetnya gitu. Berarti lebih ke target-target. Iya, dia punya 5 tahunan itu Repelita. Repelita ada target tertentu gitu kan yang harus dicapai oleh pemerintah pada saat itu gitu. Oke, berarti dari kebijakan ekonomi yang ayah alami lebih punya kemudahan itu, ada kemudahan ya? Ya untuk ayah karena kebetulan ayah tuh nggak ada berurusan dengan pemerintahan, ya kayaknya ada mudah-mudah aja. Tapi ayah dengar orang yang berurusan dengan pemerintah, bila mana nggak ada koneksi itu nggak mungkin dapat orderan dari pemerintah, nggak dapat order gitu kan. Seandainya ikut tender juga, ya mungkin tendernya akan kalah karena nggak punya koneksi katanya. Tapi kebetulan ayah nggak mengikuti itu karena ayah hanya pedagang kecil gitu kan. Berarti cukup sekian dari wawancara ini tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.